Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, ma ba'd. Kita lanjutkan ke halaman 268. Cetakan ini, cetakan Pak Afkar, halaman berapa nggak tahu? 215. Iya. Ya, Filina ya. Oke. Gitu. Ya. Ja'aka. Al-Baraya, Al-Barara. Iya. Mana ya? Sini mas, sini. Coba bawa sini. Yang mana? Ya, udah mana? Ini. Ini. Ya, mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 baris dari. Ya, ulang. 1, 2, 3, 4, 9 baris. Mana? Maksudnya bawahnya ya bulan sih. Tidak kuntahonian ya. Jauh. Ya, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Idza kunta ghaniyan, apabila engkau jadi orang kaya, muafian, yang sehat walafiat, masyghulan bimaksiatin, sibuk sehari-hari melakukan kemaksiatan, melakukan dosa-dosa, ya, masyulan bima'siyatil haqqi azza wa jalla, fatubta, lalu engkau bertobat kepada Allah, an jami'il ma'asi wa zillat, dari semua kemaksiatan dan kesalahan-kesalahan, ma dhahar minha wa ma batan, baik kesalahan lahir maupun kesalahan batin. Wasirta fis sahara, kemudian kamu melanglang buana ke padang pasir, ya, wal barari, dan juga ke berbagai macam daratan. Wa talabta wajhallahi azza wa jalla, dan kau berharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ja'akal ikhtibar, nanti engkau akan diuji oleh Allah. Ini konsekuensi orang bertobat dari kemaksiatan. Begitu engkau bertobat, saya menjamin sesuai dengan janji Allah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah mengampuni semua dosa. Malah Allah, ya, menghimbau kita suruh bertobat kepada Allah. Tubu ilallah taubatan nasuha, asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum. Bahkan Allah menghimbau kita supaya tidak putus asa berharap mendapatkan rahmat dari Allah, ya. Wala tayasu min rahmatillah, wala tayasu min rauhillah. Ada lagi min rahmatillah, ada lagi min rauhillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah berjanji akan mengampuni semua dosa-dosa yang engkau lakukan. Akan tetapi juga Allah juga sudah mempersiapkan pertobatanmu itu asli atau mitasi, original atau mitasi, emas asli atau emas dalban. Makanya diuji. Jadi siapapun orangnya yang menyatakan dirinya bertobat kepada Allah, bahkan siapapun yang menyatakan dirinya aku beriman, percayalah, tidak akan dibiarkan begitu saja tanpa diuji. Coba bagaimanapun Anda mau masuk sekolah jadi uji, betul nggak?
Mau masuk perguruan tinggi, Pak Profesor diuji nggak? Diuji. Mau masuk semua itu melalui ujian dulu, ada tes dulu. Makanya Allah mengatakan di dalam kitab sucinya, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Yang artinya saya terjemahkan dulu, afahasiban nasu, apakah manusia menduga atau mengira ayutroku akan dilepas, akan dibiarkan begitu saja. Ayyaqulu amanna, ketika mereka mengatakan kami beriman, wahum la yuftanun, tanpa diuji, tanpa dicoba. Jadi pasti dicoba. Seorang perempuan juga sama seharusnya. Ketika ada laki-laki datang menyatakan cinta kepadamu, diuji dong, jangan langsung diterima. Ya, coba cari teman cewekmu, suruh menggoda dia, tergoda enggak? Iya dong. Betul enggak? Atau langsung percaya aja? Nah, ini jadi Abdul Qadir Al-Jilani ini tidak sembarang. Bukan pikiran dia, tapi memang petunjuk dari Allah, memang prosesnya begitu, akan diuji juga. Iya, kamu yang berdoa diuji. Malah saya mengatakan begini, orang yang bertobat dari kebiasaan buruk ngadu ayam, ngadu jago, sudah bertobat, di tangan saya bertobatnya. Udah janji tidak lagi main jago. Tahu nggak? Setelah 5 tahun bertobat, masih sering jagonya datang di malam hari di otaknya. Kok kuruk ngajak main ngadu jago lagi kok. Ada kerinduan dikiranya. Percaya nggak? Yang dulu tukang melacur 10 tahun bertobat, masih datang cewek saya itu ngajak ngelacur. Nah itu, ketika dia tergoda, namanya kambuh. Ya, semacam itu. Diuji. Berapa lama? 20 tahun baru diyakini tidak akan kembali itu. Ini program itu yang lama. Ya. 20 tahun itu kayaknya kayak kadaluarsanya kasus pidana ya. 20 tahun gitu. Baru ya terjadi pembunuhan. 20 tahun baru tertangkap, lebih ya sudah, habis itu sudah berarti sudah selesai, udah kadaluarsa ya, kecuali pelanggaran HAM ya, itu nggak ada kadaluarsanya. Kalau kriminal biasa ada kadaluarsanya itu. Jadi siap-siaplah kita menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya ja'akal ikhtibar. Sekali lagi, setiap engkau menghadapi ujian, jangan cemas, jangan takut. Hadapilah dengan suka hati dan penuh semangat. Ya, untuk menghilangkan rasa takut menghadapi ujian, cobalah otakmu disetel bahwa setiap ujian itu pertanda ada kenaikan kelas. Anda mau naik kelas enggak? Kalau seandainya Anda tidak mau diuji, bisa naik enggak? Bisa enggak naik tanpa diuji? Ini Pak Profesor, ada enggak mahasiswa tanpa ujian langsung aja ujian akhir itu? Diuji juga akhirnya, atau tanpa ujian langsung dikasih ijazahnya seperti itu? Ya enggak ada. Hidup itu selalu dari ujian dan keujian. Yang seorang mahasiswa sampai S1 berapa semester tuh? 9 ya. Berarti untuk dapat sarjana S1 strata 1 harus menghadapi 9 kali ujian. Nah, sekarang saya nanya, Anda yang dari sini sudah diuji berapa kali? Ketika Anda dalam hidup tidak pernah menghadapi ujian, berarti Anda dalam hidup Anda ngendong. Ngerti ngendong? Beli munggah-munggah. Kelas 1 aja. Iya, itu persoalannya. Itu nah. Jadi ikhtibar
Tapi dalam Al-Quran dikatakan ikhtibar, tapi wahum la yuftanun. Fitnah dengan ikhtibar itu berbeda, dengan bala berbeda, dengan musibah berbeda. Kalau musibah itu adalah ujian, jawaban yang ditunggu adalah berserah diri kepada Allah. Wa idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau mihnah, imtihan, diuji dengan yang disebut imtihan, artinya jawabannya itu adalah kecerdasanmu. Tapi kalau ikhtibar, yang ditunggu adalah pengalaman hidupmu. Ya, kalau fitnah, yang ditunggu jawabannya adalah kearifanmu, ya, kebijakan kamu. Itu bedanya. Semua ujian dibedakan semuanya itu. Tapi dalam bahasa Indonesia nggak tahu dah, mungkin semuanya ujian semua ya. Ikhtibar ujian, fitnah ujian dan sebagainya. Itu kajian terminologinya semacam itu. Kemudian ja'atkal balaya, berbagai macam belai. Ini balaya juga sudah di Indonesia akan menjadi belai, itu kata-kata bala ya, balaya zamannya. Berbagai macam belai, fatatlubu nafsaka, atau fatatlubu nafsuka, lalu dirimu meminta, maka natfi, seperti apa adanya, pernah adanya, minad dunya wal afiyah, dari dunia dan afiyah. Fala taqbal minha wa ta'tiha dzalika. Nah, nanti ketika diuji, nanti dirimu akan merindukan, kepengen kaya lagi, kaya dulu. Begini, kita ngaji nggak usah banyak ya, tapi yang penting masuk. Ada orang datang kepada Pak Kiai. Ini terus story ini. Nggak usah disebut namanya lah. Minta dibimbing ingin bertobat. Kata Pak Kiainya, kamunya dosanya apa? Pak Kiai, saya ini pelacur. Melacur di Jakarta. Oh gitu. Berapa lama ya? Mungkin ada 10 tahun. Iya. Kata Pak Kiainya, bisa diterima dosamu 10 tahun melacur. Yang 1 kali aja dirajam aja, apalagi 10 tahun. Ya disate lah. Jadi supaya doamu diterima, saya mau nanya dulu, selama 10 tahun kamu melacur, apa hasilnya? Ya saya punya sawah 14 hektar, punya rumah, punya mobil, dan lain-lainnya. Kalau doamu mau diterima, itu harta hasil melacur harus kau buang semuanya itu. Dan kalau kamu masih makan hasil pelacuran, tidak mungkin dosamu itu diampuni Tuhan. Ya wis Pak Kiai mau kono mah beli sida tobatnya. Ya kan melarat maning. Ya kan terbaik dia harus miskin lagi. Nyong dia tuh dulu ke Jakarta tuh kepengen kaya, kepengen punya rumah. Ketika dia sadar bertobat harus dibuang lagi, harus miskin lagi. Sekalipun yang artinya kena musibah jatuh miskin, masih pengen kaya lagi kok. Ini kan seperti ini. Itu semacam itu. Jadi artinya disinilah perlu ada bimbingan, bukan kepada pelacur yang bertobatnya, tapi kepada kiai yang membimbing umat juga harus ada pelatihan-pelatihan. Nggak boleh dong begitu tuh. Jadi ya kalau soal ya sudah,
Maka silakan. Kapan? Sekarang. Ayo baca syahadat lagi. Ayo mandi. Yuk ikut sholat taubat dengan saya. Udah semua dosa mau diampuni, selesai. Nanti juga kalau dia taubatnya itu betul-betul taubat nasuha, nanti dengan sendirinya akan terjadi peningkatan kualitas. Akan terjadi peningkatan kualitas. Bukan harus dibuang semua hartanya. Ditambah lagi juga bagi saya harta hasil pelacuran itu bukan hasil perampokan, bukan. Seorang pelacur dapat uang tidak ada yang dirugikan dan dia terima uang juga ikhlas ridho. Tawar menawar enggak? Ada kesepakatan enggak? Selesai. Iya. Jadi haramnya itu adalah bukan uang pemberian, tetapi merusak dirinya sendiri. Ya. Merusak, apakah itu berupa penyakit, apakah itu penyakit AIDS, apakah itu Vietnam Rose, apakah itu gonore atau sipilis dan lain sebagainya. Yang jelas penyakit psikologis tidak bisa dihindari. Kalau tidak depresi berat ya bipolar. Kenapa? Karena dia menghancurkan dirinya sendiri, melayani seseorang laki-laki yang tidak disukainya, menyerahkan dirinya untuk diacak-acak semacam itu. Sadar nggak? Itu kan penderitanya kan di situ. Menderita mereka itu. Kalau uang mah nggak ada urusan. Yang haram itu adalah merusak dirinya sendiri itu. Nah ya, itulah makanya terima saja dulu. Kapan tepatnya? Ya sekarang saja sekalian. Bagaimana caranya? Yuk mandi dulu, mandi tobat dulu. Yuk baca syahadat. Yuk kita sholat tobat. Terus katakan semua dosamu sudah diampuni Tuhan. Selesai. Nanti juga kalau itu dengan sendirinya tobatnya diterima, akan dibimbing oleh Allah. Bagaimana dia mengelola, bagaimana dia ke depan akan diatur sendiri. Bukan tugas kiai. Allah yang membimbingnya. Iya, akan ada peningkatan kualitas. Itulah maksud saya. Jadi artinya bahwa ini saya bukan lagi bela pelacur ya, bukan ya? Atau bela, bukan? Enggak lah. Ya enggak lah. Jadi artinya sampai begini Pak Profesor. Ada seorang pelacur pulang ke kampung, di kampungnya lagi ada pembangunan masjid. Dia nyumbang 5 juta. Ya, hasil rapat di desa saja, swadaya masyarakat, itu hanya dikenakan 500.000 per kakak kan. Kesepakatannya. Ini seorang pelacur sendirian 5 juta, 10 kali lipat. Itu uangnya dilemparkan ke mukanya. Dibilangnya uang najis. Masa bikin masjid pakai uang najis begini. Ya, sampai perempuan tuh nangis. Terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan, komentar macam-macam, sampai akhirnya diangkat dalam Bahsul Masail. Kumpulan para ulama Bahsul Masail Nahjul Maram yang saya ketuanya. Pertanyaannya bagaimana hukumnya sumbangan untuk masjid dari seorang pelacur. Para kiai yang hadir jawabannya macam-macam, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang syubhat. Ya kalau yang syubhat dikiaskannya dengan jaringan seser di depan masjid di jalan raya, yang cuma kan belum tentu uang halal semuanya. Mungkin ada copetnya, ada malingnya, ada penipunya, ada koruptor segala macam kan. Ya, nggak semuanya gitu kan. Dari syubhat lah. Dan juga kita tidak memastikan uang 5 juta yang diserahkan sumbangan untuk masjid itu apakah hasil melacur ataukah warisan dari orang tua. Kita nggak tahu. Tapi yang jelas saya menyalahkan imam masjid
yang sok menganggap dirinya paling suci sendiri. Itu salah. Ya. Coba perempuan tadi sebetulnya menyumbang masjid itu hanya satu. Keinginan yang tersembunyi dan saya bisa baca. Kepengen diaku sebagai muslimah. Kita lagi molak itu. Saya kan lagi cari duit. Mau nggak mengaku di muslimah? Apa beratnya diakui? Kan gitu. Nah akhirnya para kiai yang setelah mereka menjawab semuanya, ketua akhirnya terakhir jawabannya, bagaimana ketua? Haram tak halal? Saya bilang saya malas tidak bisa menjawab halal dan tidak bisa menjawab haram. Tapi saya ingin menyalahkan imam masjid yang memperlakukan kasar. Orang datang baik-baik kok, bukan nipu, mau ngasih uang kok dilemparkan lagi. Orang datang menyumbang masjid, berarti niatnya baik atau jahat? Kok dijahati? Lalu mereka bertanya, jadi diterima? Ya diterima, masa ditolak? Berarti halal. Saya tidak bilang halal. Diterima, dipakai nggak? Ya dipakai, berarti boleh. Saya tidak bilang boleh. Masa uang dibakar, jangan bos pakai dong, apa? Tapi uang itu dipakai jangan beli keramik buat tempat sujud, beli kloset buat tempat kencing. Kok begitu? Ya kan asalnya dari kencing, dikencing lagi aja. Asalnya dari kencing, dikencingin lagi, kan sudah adil kan berarti kan? Iya, itu artinya. Beginilah. Malah justru saya memperhitungkan, jangan-jangan Allah memberi hidayah kepada seorang pelacur kembali ke jalan yang benar, mungkin gara-gara kebaikan dia nyumbang masjid kok. Mungkin nggak Profesor? Jadi Allah dari kebaikan itu, ya iya dong, siapa tahu. Nah ini kita kan aneh, kalau sumbangan dari pelacur ditolak, kalau sumbangan dari seorang koruptor yang menghisap darah rakyat dimuliakan, betul nggak? Dikasih karpet merah, bawa wartawan lagi ekspos di koran. Ya, padahal yang disumbangkan darah rakyat kan, ini kan darah dia sendiri kok, tidak ada darah lain. Dan itu persoalannya. Jadi kita sendiri, selagi kita beragama masih terikat dengan hitam dan putih, hukumnya haram tak halal, nggak selesai dan nggak maju-maju akhirnya. Sampai ini HP, boro-boro bikin HP-nya berinteraksi dengan teknologi belum mampu, masih aja ditanyakan bagaimana hukumnya Pak Kiai ngantongi HP, dibawa berak, di HP-nya ada rekaman Al-Quran. Bagaimana hukumnya? Paham nggak punya? Bagaimana hukumnya ngantongin HP, di HP ada rekaman Al-Quran dan dikantongin sambil berak? Bagaimana hukumnya? Ini kan pertanyaan konyol. Saya tidak menjawab, tetapi saya tanyakan lagi, saya bertanya lagi, bagaimana hukumnya orang yang hafal Quran boleh berak enggak? Bedanya ini rekaman elektronik, kalau ini rekaman biologi, sama aja kok. Iya. Gimana lagi? Itu persoalannya. Jadi kita kembali bahwa akhirnya diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan istilah al-ikhtibar. Nah, tetapi kemudian di sini ja'atil balaya. Al-bala dengan ikhtibar itu sangat berbeda. Mungkin maksudnya setelah diuji oleh Allah, dia akan dicoba oleh Allah dengan berbagai musibah-musibah dan kesulitan-kesulitan hidup. Jadi artinya kita setelah diuji jatuh miskin dan sebagainya, dia akan muncul kerinduan seperti dulu, kepengen kaya lagi, kepengen sehat lagi dan sebagainya. Itulah kira-kira. Wa talabta
wajah Allah. Anda rid. Ja'akal bahani batalat nafsaka makanat fi. Wala fala taqbal minha wa ta'tiha dzalika. Fa in sabarta, apabila engkau bersabar, hasalalaka min mulkid dunya wal akhirah. Tapi kalau engkau tetap bersabar dan percayalah, ujian Allah tidak akan selamanya. Ya, sangat sebentar sekali kok sebetulnya, enggak berlama-lama kok. Ya, diuji, ya, hasalalaka min mulkid dunya wal akhirah, nanti engkau akan mencapai kemuliaan di dunia dan di akhirat. Saya juga pernah diuji seperti itu sampai mencapai titik nadir, nol semuanya, habis ya, kembali kepada nol lagi ya, sampai akhirnya saya ditanya, masih percaya? Aku masih tetap percaya. Sampai kapan? Sampai titik darah penghabisan. Ya, aku tidak akan bergeser di depan pintumu apapun yang terjadi. Ya, sehingga saya yakini apapun yang Allah ambil dari diriku, saya yakini pasti aku akan diberi penggantian yang lebih baik lagi. Makanya tidak ada kekecewaan sedikit pun ketika Allah mengambil apapun. Silakan, aku yakin akan diganti yang lebih baik. Seperti mobil sudah rusak, sering mogok, ya kan? Ya, kemarin Kerawon tuh mau ke laut, mau di jalan, ya sering mogok, dia diambil aja, diganti yang baru, mau nggak? Bapak kalau mobilnya udah tua, diganti yang baru, mau nggak? Nah, ini banyak sekali dalam persucian, seringkali manusia sudah kehilangan kesabaran. Makanya disebutkan wa in sabarta, kalau engkau berhasil bertahan dalam kesabaran, tidak akan lama lagi. Bagi mereka yang sedang ada di bawah, nggak usah bersedih hati. Percayalah, engkau tidak selamanya di bawah. Dan juga engkau yang sedang ada di atas, percayalah, tidak selamanya engkau di atas. Dunia berputar dan tidak pernah berhenti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali pemerintah. Sedikit catatan kaki, jika ada orang mengaku pernyataan bahwa kami sudah beriman, tentu jangan khawatir, di dalamnya Allah akan menguji dengan segala kesulitan-kesulitan, bahkan ada ancaman-ancaman baik keluarganya, saudaranya, bahkan yang bersangkutan. Ingatlah bahwa setiap ada kesulitan-kesulitan dan ujian, diberikan rasa bahwa di dalamnya kita akan dinaikkan kelasnya. Berikutnya berhal dengan bagaimana pelacur. Ini fungsinya kita berdiskusi di abad milenial. Buya Syakur Yasin adalah tokoh atau ulama yang mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan akhir. Bagaimana uang dari hasil melacur, walaupun kita pernah tahu sedikit banyak harta yang kita miliki jika haram, apapun maknanya akan haram juga. Tetapi malam ini yang dilihat oleh Buya bukan karena faktor dari mana uang itu asalnya, tetapi beliau secara manusia mengatakan bahwa yang bersangkutan dalam hal ini pelacur ingin bertobat dan memberikan beberapa sumbangan kepada hal yang baik. Yang dilihatnya adalah niat baiknya. Untuk itu malam ini kita niatkan baik untuk selalu mengaji bersama Wamima TV. Itu kan Pak. Baik, terima kasih. Luar biasa. Ini baru juniornya yang ngomong. Kalau nanti yang seniornya bagaimana yang ngomong? Akan lebih luar biasa menurut saya. Ya, oleh karena itu format malam ini saya akan rubah. Biasanya setelah Buya menyampaikan materi, kemudian kita pendalaman, kita berikan waktu kepada Sobat Hima TV yang saat ini hadir di aula untuk bertanya. Kali ini kita langsung saja ke Prof. Dedi. Nah, kalau tadi itu kan sangat luar biasa Buya menyampaikan tentang hal pertobatan. Tapi kemudian
ya Allah juga akan mengampuni. Namun di tengah-tengah itu ada persyaratan yang luar biasa, ujian-ujian yang begitu luar biasa. Nah, siapa yang kemudian lolos dari ujian, maka pasti akan didapat sebuah keberuntungan kehidupan dunia dan akhirat. Prof bisa menjelaskan lebih dalam lagi, jangan kalah sama juniornya, Prof. Silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, alladzi la nabiyya ba'dah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Sejatinya saya ingin hanya mengaji, menuntut ilmu secara total dari Buya Syakur malam ini. Untungnya judulnya kalau nggak salah itu apresiator ya. Jadi kalau apresiator mengapresiasi saja, dan apresiasi saya tentunya tidak ada yang kurang, bahkan saya menambahkan atau menambahkan tambahan-tambahan ilmu dari Buya. Kalau soal ujian itu saya sering menguji memang ya, gitu. Dan alhamdulillah Buya, saya tidak termasuk dosen killer ya, karena enggak enak juga rasanya kalau tidak diapresiasi atau bahkan dihukum begitu. Layaknya Allah Subhanahu wa taala yang dengan paparan Buya, yang harus dibangun dalam pikiran kita itu adalah mindset bahwa Allah Maha Pengampun itu akan menghadirkan energi bagi kita untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Karena kalau orang merasanya atau terasanya ada ancaman, itu tidak nyaman Buya menurut hemat saya. Jadi apa yang disampaikan Buya mau diuji, saya selalu mengatakan kepada mahasiswa, tenang aja. Karena yang ujinya juga dulu mahasiswa gitu. Dan pada saat jadi mahasiswa ya diuji seperti itu. Saya meskipun profesor Buya, tapi saya merasa harus lebih banyak lagi nuntut ilmu, karena pada waktu itu berbeda aturan main ujian itu. Dulu itu nggak boleh nyontek. Kalau sekarang itu justru sangat mudah sekali untuk nyontek. Satu hari saya mau diuji dan soal sudah dibagikan, ujian yang lain datang Buya. Soal itu tidak ada di pikiran saya untuk saya jawab, karena yang ada di pikiran saya adalah SPP anak saya. Anak saya 5 gitu ya. Ya, terbayang ini hari harus saya bayar SPP gitu. Isi dari pertanyaan itu tidak bisa saya jawab Buya. Jadi artinya bahwa ujian itu tidak datang satu persatu, bisa saja sekaligus datangnya. Jadi fitnah dalam artian tadi adalah kearifan, itulah yang harus dilatih. Jadi kalau menghadapi ujian itu berbarengan, nah kita mindsetnya harus itu fitnah itu, tidak perlu imtihan, bukan kecerdasan. Dan itu akan mempengaruhi juga jawaban saya terhadap orang yang menguji itu untuk juga bisa lebih arif. Buktinya adalah pada waktu itu yang larangannya itu mencontek kalau menguji,
Kalau punya kecerdasan, ujian jadi gabungan antara bagaimana arif dan bagaimana cerdas. Ceritanya begini Bu ya, singkatnya adalah ketika saya tidak bisa menjawab, saya minta tolong sama teman saya yang di depan saya, namanya Ahyadi. Ya jaluk tulung si nomor sijika, nomor satu tuh awalnya apa? Padu awalnya baik gitu. Itu tidak ngasih, langsung ditutupin jawabnya. Kenapa kamu pelit amat gitu? Ikut pengawas yang ngarep yang gue dikeluarkan. Setitik baik awalnya baik, beli bisa. Kang bener si ente yang sohib bengkonon, beli bisa. Saya langsung berdiri tegak dan saya tunjuk penguji itu, pengawas itu. Pak, Bapak ngeliatin saya? Enggak, katanya. Tuh kan enggak, saya pinjam tuh. Jadi kearifan saya sudah coba bangun, tapi untuk kemenangan kenapa tidak kita mencoba jadikan imtihan, sehingga saya melahirkan kecerdasan. Saya tidak mungkin melakukan sesuatu kekerasan kepada pengawas. Dan alhamdulillah kata Buya itu yang penting bertobat, dan saya sudah minta maaf kepada yang bersangkutan setelah profesor. Jadi saya peluk dia, aku bisa jadi profesor karena sampean. Karena dia mengatakan tidak, itu hanya untuk menolong teman saya memberikan jawaban kepada saya. Hanya awalnya saja, begitu awal terlihat saya bisa menjawab hal itu. Yang saya ingin sampaikan kepada semua yang hadir di dalam pengajian ini, don't worry, be happy, gitu. Bahwa hidup ini memang sudah pasti akan ada ujian, tapi yang harus kita lakukan adalah kita harus cerdas, kita harus arif, dan kita harus punya pengalaman yang kuat. Banyak contoh sudah yang diberikan. Kalau Nabi Ayub ya Bu ya, itu kan saya kira ujiannya paling hebat karena lama sekali sakitnya, dan dia tidak pernah dengan kecerdasannya sekaligus juga dengan kearifannya tidak pernah meminta. Jadi ketika diuji itu jangan mintalah, karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak perlu diminta sebetulnya, dia akan memberi. Oleh karena itu yang dilakukan adalah seperti halnya seorang anak kalau meminta kepada ibunya mungkin agak susah, tapi kalau dia punya kecerdasan menyanjungnya, itu akan diberikannya juga yang diminta itu. Demikian Ayub, ketika istrinya itu mengatakan, Mas, kan kamu koneksinya dekat banget dengan Allah, kenapa nggak minta aja gitu ya, diberi diberi dispensasi lah gitu. Kata Nabi Ayub kan tinggal dihitung aja panjangnya sehat dengan panjangnya sakit. Jadi kalau panjangnya sehat itu lebih lama dan sakit itu baru sebentar, kenapa tidak bersabar saja gitu. Maka kesabaran yang dia lakukan itu menghadirkan kalimat-kalimat yang santai banget, ya kan, menyanjungnya sebagai ya Rahman, ya Rahim. Kemudian apalagi Bu ya yang disampaikan itu Nabi Ayub itu, pokoknya sanjungan gitu aja dan sembuh. Jadi kalau kita nih di dalam perusahaan misalnya dapat sebuah ujian kebangkrutan tadi yang Buya juga sampaikan, tetaplah bertahan, dan saat itu tinggal membangkitkan saja kecerdasan spiritualnya, yaitu keyakinan, dan yakinnya itu harus 100%. Kalau kita kan yakinnya fluktuatif, kadang-kala 100%, kadang-kala 80%, ada saatnya juga cuma 60%.
Bahkan ada saatnya tertentu, ya Allah. Nah, itu kalau sudah ya Allah, itu titik keyakinannya menurut saya di titik nadir. Ya, jadi yakin 100% itu ya dia akan berekspresi, akan berperilaku, akan berkata-kata dengan standar yang minimal. Saya baru dapat pelajarannya tadi malam sebetulnya dari beliau juga, ya kan? Dapat istri satu, alhamdulillah. Ditinggal istri juga, alhamdulillah. Diberi gantinya, alhamdulillah. Jadi selamanya semua persoalan itu saya dapatkan ilmunya tadi malam itu, alhamdulillah Bu ya. Bener nggak sih? Nah kalau itu saya kira ini lebih nyaman dan lebih aman. Ujian apapun yang kita hadapi, bahwa tetap saja kita hanya menghaturkan pujian kepada Allah saja. Meskipun ada ya bahwa man lam yashkurin nas lam yashkurillah, ya berterima kasih ke Pak Dokter itu hakikatnya adalah berterima kasih kepada yang menciptakannya, karena Allah telah menciptakan dokter yang baik, tapi pikiran kitanya tetap Allah. Itulah yang disebut dengan keyakinan 100%. Yang kedua, doanya serasi. Kalau doa kita serasi, itu insya Allah. Jadi suami istri berdoa serasi, itu akan menguatkan keyakinan dan akan mencapai catatan Tuhan bahwa dia layak untuk diluluskan ujiannya. Contoh, anak-anak, ayo kita berdoa ya kepada Allah SWT agar satu ujian diselesaikan dengan baik, tetapi juga diberi rizki oleh Allah SWT berupa uang yang banyak, mobil yang bagus. Anak-anak amin, tapi istrinya enggak juga, ya Allah ntar kalau kebanyakan duit selingkuh dia. Itu jadi doa itu ketika tidak serasi itu akan terjadi catatan-catatan yang mendistorsi, ya. Contoh, katakanlah bupati menginginkan sesuatu dan memohon kepada Allah, tetapi wakilnya mungkin tidak mengaminkan. Maka kalau sebuah program tidak berjalan, pasti karena tidak ada keserasian. Jadi dengan kata lain, ujian harus dihadapi dengan serasi dalam doanya. Dan yang ketiga, aksinya yang pasti. Jadi berdoa saja tidak cukup, ya, harus berdoa itu diikuti dengan aksi. Keyakinan itu harus diikuti dengan aksi. Yakin bahwa Allah akan meluluskan kita dalam ujian ini, doanya semuanya serempak dan kompak, kemudian aksinya juga dilakukan. Kalau sakitnya adalah flu, maka perintah dokter jangan minum es, ya turuti. Meskipun kondisi sangat panas sekali dan kita menginginkannya. Kira-kira begitu. Mungkin begitu Bu ya yang bisa saya tangkap. Tetapi saya sedikit aja bahwa manusia itu tadi naik turun fluktuatif. Ada sebuah lagu, boleh nggak Bu ya nyanyi? Boleh. Sedikit? Ya. Ya. Awalnya hidup terasa indah seperti ku bayangkan, sampai kau datang mengganggu rasa. Dulu tak ada yang salah, dulu tak ada problema, sampai kau datang menghancurkannya. Aku benci kepada kamu, tapi hati memilih cinta.
Kalau yang tahu judulnya, inginnya ku menjauh, menghapus jejakmu, tetapi hidup malah satukan aku dan kamu bahagia. Apa ya artinya? Nggak ada, nggak nyambung juga. Cuma menurut saya begitulah hidup. Ada tantangan kita hadapi, tapi yang paling harus dipilih segala sesuatu diselesaikan dengan cinta. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Sebenarnya tadi lagu itu masuk ke sesi kuis sebenarnya. Yang tahu judulnya ada hadiah 100.000. Cuman terlambat. Baik, ini waktunya sudah semakin mendesak. Sebenarnya saya ingin Buya juga merespon apa yang disampaikan Prof tadi, tapi ini waktunya sudah semakin larut. Jadi kita langsung masuk sesi berikutnya di sesi pembacaan gelombang cinta. Baik, di ujung virtual sudah terhubung dengan kami ada Mbak Eka Nusa Pertiwi. Assalamualaikum Mbak Eka. Waalaikumsalam Pak. Iya, alhamdulillah, terima kasih Mbak Eka sudah sekian kali, dan Mbak Eka ini ternyata banyak sekali fan-nya ketika membacakan gelombang cinta, dan memang karena ada semacam kekhususan, ciri khas tersendiri ketika membaca gelombang cinta. Mbak Eka ini adalah seorang artis, dia juga pemain drama, kemudian teater juga aktif, di beberapa film juga beliau sirang main film, dan aslinya dari Yogyakarta. Kebetulan dia juga bersuamikan orang Indramayu dan sama-sama juga pemain film. Kali ini Mbak Eka Nusa Pertiwi dalam sebuah gelombang cinta dengan judul Masa Lalu Sudah Selesai. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Buya dan Wamima TV sudah percaya kepada saya untuk membacakan lagi dan lagi puisi Buya yang spesial ini di penutup tahun Masehi yang berjudul Masa Lalu Sudah Selesai, karya Buya Syakur Yasin. Ketika ilmu pengetahuanmu semakin bertambah dan kesadaranmu meningkat, maka engkau akan memilih tutup mulut, tidak suka mendengarkan omongan orang lain yang tidak membawa manfaat. Tetap saja, tidak dapat dipungkiri, lelaki jatuh cinta kepada seorang perempuan adalah karena kecantikan dan penampilannya. Tetapi seorang perempuan jatuh cinta kepada seorang laki-laki adalah karena perilaku dan tindak tanduknya. Lelaki dalam memandu cinta lebih banyak menderita dan menanggung rasa sakit jauh lebih besar daripada perempuan. Hanya bedanya, lelaki mampu menyembunyikan rasa sakitnya. Berbeda bila dibandingkan dengan perempuan. Bila engkau menyembunyikan rasa marahmu kepada seorang yang telah menjahati dirimu, tetapi tidak diteruskan dengan pemberian maaf, maka nanti akan mengganggu jiwamu. Nanti engkau mudah tersinggung dengan persoalan sepele dan marahmu akan meledak-ledak, susah dikendalikan. Rasa bosan atau jenuh kita depresi. Untuk itu maka sangat dianjurkan kita mesti punya kesibukan apa saja yang dapat kita lakukan. Jangan biarkan ada ruang-ruang kosong dalam pikiran kita.
karena keadaan kritis seperti itu akan menjadi pintu masuk bagi terjadinya perubahan-perubahan mendasar dalam kehidupan kita. Lalu kita terjebak dalam kubangan kesedihan dan depresi yang berkelanjutan. Dulu pernah suatu ketika menjelang aku tidur, engkau datang di malam hari karena ada sesuatu yang sangat penting. Lalu kita bercakap-cakap tidak terlalu lama. Setelah engkau pergi, lalu aku pun masuk ke kamar berbaring. Apa yang terjadi? Wahai kekasihku, aku tertidur saat lelap dan nyenyak. Tak ubahnya seperti menelantil tidur jenis Valium. Memang, bercakap-cakap dengan orang yang kita cintai sebelum tidur membuat tidur kita lelap dan nyenyak. Wajahmu yang tampil lebih muda dari usia yang sesungguhnya, atau biasa disebut dengan baby face, adalah disebabkan karena hidup yang engkau jalani sehari-hari bergelimang dengan kebahagiaan, tanpa tekanan dan ketegangan. Biasanya, dengan seizin Tuhan, engkau bisa panjang umur di atas rata-rata. Setiap aku berbincang denganmu dan engkau berada di sampingku, ada sesuatu yang kurasakan dalam diriku. Aku merasa sulit berpikir, sampai aku tidak mampu membangun argumentasi di hadapanmu. Mungkin hal ini dirasakan oleh kebanyakan laki-laki, yaitu apabila seorang lelaki berhadapan dengan perempuan cantik, selalu kecerdasannya akan menurun drastis, lalu menjadi dungu. Adapun mengenai bad mood yang aku alami setiap hari, mungkin sebabnya adalah karena hubungan yang aku hentikan bersama orang yang sangat aku cintai dulu sudah berlalu dan sudah menjadi masa lalu. Tetapi aku tanpa sadar selalu saja setiap saat memantau dari kejauhan. Mungkin itu yang menjadi sebab emosiku terganggu tanpa aku sadari. Demikian sebaliknya, dilihat dari sisi lain, ketika aku membenci seseorang karena suatu sebab, maka nanti apapun yang dilakukannya akan mengganggu perasaanku, lalu berubah menjadi kegelisahan, sekalipun yang dilakukan adalah persoalan yang biasa-biasa saja. Mungkin sudah ada 1 tahun lamanya aku tidur tidak kurang lebih dari 9 jam setiap malam. Lama-kelamaan akhirnya dapat kurasakan, ternyata pengaruhnya sangat besar sekali. Zat kimia yang ada di dalam otakku membuat aku selalu ingin tidur lebih banyak lagi. Akhirnya setiap aku terbangun dari tidur, selalu terasa seolah-olah tidurku masih kurang. Biarlah aku bercerita tentang diriku sendiri, supaya engkau tahu lebih jelas. Aku merasa tersinggung apabila ada seorang yang memerintah diriku untuk melakukan sesuatu dalam bentuk apapun, bahkan sekalipun perintah itu untuk kepentinganku. Memang aku berjiwa memberontak, tapi dalam waktu yang sama aku juga percaya diri. Itulah
Itulah sebabnya mengapa aku ingin bertemu denganmu sebelum tidur. Karena setelah bertemu denganmu, aku dapat tidur dengan lelap. Atau bila aku gagal, tidak dapat bertemu denganmu, supaya aku dapat tidur dengan mudah dan cepat. Sengaja aku buatkan sebuah skenario seolah aku berdialog dan berbincang dengan beberapa orang yang kucipta dalam pikiranku dengan memejamkan mata. Lalu setelah itu secara perlahan aku dapat tidur dengan pulas. Andaikan sampai sekarang kau belum dapat membaca perasaanku dan perasaan orang lain, dapatin maklum. Tetapi nanti ketika engkau sudah banyak membaca buku, lalu ilmu pengetahuanmu terus bertambah, maka engkau akan mudah sekali memahami perasaan orang lain. Lalu akhir-akhir ini ada sesuatu yang aneh lagi. Cara engkau mengikat rambut berubah, tidak seperti biasa. Sekarang engkau mengikat rambut seperti buntut kuda. Biasanya cara perempuan mengikat rambutnya seperti buntut kuda biasanya berpola hidup sederhana, terengginas, gemar traveling, punya semangat hidup yang tinggi. Di samping itu semua, juga perasaannya menggelora, selalu ingin membantu orang lain, sekalipun mesti mengurangi kenikmatannya sendiri. Seorang perempuan yang lebih mengagumi laki-laki karena kecerdasannya daripada ketampanannya biasanya adalah perempuan yang punya pikiran yang maju dan matang bila dibandingkan dengan perempuan yang lain. Dulu aku suka bergadang sampai larut malam. Hal ini mungkin menyebabkan aku terlambat menikah. Sampai sekarang usiaku sudah hampir 40 tahun. Lalu sejak aku mengenalmu, aku mulai belajar tidur sore. Merubah jam tidur ternyata tidak mudah. Sehingga terpaksa setiap malam aku selalu membayangkan wajahmu sebagai penghantar tidur. Dan ternyata sangat efektif. Sejak itu aku mulai mengerti bahwa orang-orang yang menderita depresi sebenarnya mereka itu mempunyai pemikiran yang sangat realistis. Itulah sebabnya mengapa mereka mengalami depresi. Adapun keluhanmu kepadaku tentang ada perasaan rindu yang menyelinap ke dalam hatimu terhadap orang yang sudah putus hubungan, itu sebenarnya sama sekali tidak berarti engkau ingin kembali merajut hubungan dengan kekasihmu yang dulu. Melainkan secara psikologis bahwa kerinduanmu itu merupakan kunjungan jiwamu terhadap perasaan-perasaanmu sendiri yang tercecer dengan peristiwa yang telah lalu sama sahabat lama. Kemudian lagi, dalam suatu acara penting dan resmi, engkau tertawa terbahak-bahak. Entah mengapa engkau tidak dapat menahan diri untuk sementara waktu. Tetapi, namun demikian, aku bisa melihat sisi positif dari apa yang aku lihat tentang dirimu. Bahwa
engkau adalah seorang perempuan yang punya kepribadian yang jelas dan jujur, tidak suka kepalsuan dan tipu-tipu. Lagi-lagi engkau menyesal. Mengapa tidak menjawab dengan tegas? Mengapa tidak memberikan reaksi yang tepat pada saat itu? Padahal peristiwa itu sangat menyakitkan. Itulah sebabnya mengapa otak kita tidak mampu merespon suatu peristiwa, kecuali setelah selesai dan terlewati, kemudian kita lalu menyesal. Masalahnya kembali kepada otak kita, berhenti dari berpikir. Ketika emosi kita sedang meledak-ledak dan kemarahan sedang mengamuk, perlu diketahui bahwa akal kita tidak dapat berpikir di bawah tekanan. Itulah sebabnya mengapa negara yang dipimpin oleh seorang diktator, rakyatnya akan menjadi dungu karena tidak mampu berpikir. Siapapun orangnya, mungkin juga termasuk dirimu. Wahai kekasihku, ketika menangis karena sedih ditinggal pergi oleh seseorang yang sangat penting bagi dirimu, sebenarnya engkau menangis bukan karena kepergiannya, melainkan karena kesadaranmu bahwa orang yang sangat penting itu tidak akan berulang kedua kalinya dalam kehidupanmu. Jadi engkau menangis adalah karena sakit dan sedih, karena engkau harus menerima realita yang pahit bahwa orang yang penting dalam hidupmu itu tidak dapat digantikan oleh siapapun. Aku punya masa lalu, dan engkau juga punya masa lalu. Masing-masing punya masa lalu sendiri-sendiri. Tapi aku ingin menikahimu. Adalah ingin menikahi masa depanmu, bukan masa lalumu. Masa lalumu adalah milikmu. Demikian juga masa laluku adalah milikku sendiri. Kijang itu larinya lebih kencang dari harimau. Mengapa Kijang selalu tertangkap? Sebab karena Kijang ketika berlari terlalu sering menoleh ke belakang. Untuk itu, mari kita berlari, terus menatap masa depan. Masa lalu sudah selesai. Betul, masa lalu sudah selesai. Tapi ketika persoalannya berkaitan dengan kasus hukum, walau bagaimanapun harus kita selesaikan. Bantahmu dengan penuh semangat. Aku setuju berikut dengan segala konsekuensinya, asal engkau bersedia menjadi istriku. Jawabku cepat. Aku bersedia menjadi istrimu, tetapi sebelum engkau selesai berucap, langsung kuputus. Berapapun jumlah uang yang engkau butuhkan untuk menyelesaikan kasus hukummu, kutegaskan sambil kupeluk dirimu erat-erat, dan engkau berserah tidak menolak. Indramayu, 31 Desember 2023, Buya Syakur Yasin. Terima kasih. Iya, luar biasa sekali pemirsa. Eka Nusa Pertiwi, masa lalu sudah selesai. Sebelum kita buka forum dialog atau diskusi, Mbak Eka Pertiwi ini memang beliau salah satu artis ya yang sudah melanglang buana, bahkan beberapa negara Asia termasuk Jepang sudah dikunjungi dalam rangka safari film dan sinetronnya sekaligus dramanya. Makanya wajar kalau membacakan Gelombang Cinta malam ini begitu ekspresif dengan dinamika, intonasi dan penjiwaan yang sangat matang. Terima kasih Mbak Eka Nusa Pertiwi sudah dengan sangat baik membacakan Gelombang Cinta malam ini. Izin Buya Kang Afkar,
Tema besar malam ini pemirsa, tokoh peran sentralnya seorang wanita yang memiliki masa lalu yang sangat berat terkait dengan kasus hukum. Dalam hal ini Buya tidak menjelaskan kasus hukumnya seperti apa. Apakah perceraiannya yang belum tuntas, ataukah tersandung dengan hutang piutang, apa dengan pertunangan, nanti kita bahas. Satu persatu, jatuh cinta bagi seorang lelaki umumnya karena wajah yang cantik dan penampilannya yang menawan, itu logis. Kalau wanita kebalikannya, jatuh cinta kepada seorang pria atau laki-laki umumnya karena perilaku dan tingkah lakunya. Rasa bosan menjebak diri kita, siapapun juga akan terjebak menjadi hubungan yang sangat berat dengan kesedihan dan depresi yang berkelanjutan tatkala kita berkutat dan berkubang di masa lalu. Kalau laki-laki berhadapan dengan perempuan cantik ini, Buya sering mengatakan selalu saja emosi dan kecerdasannya selalu menurun, bahkan menjadi lelaki yang sangat dungu. Jare wong Cirebon dermayu kok bakal wong lanang deleng wong wadon ayu ku glowing ku salah tingkah beri jelas. Jadi serba salah malah jadi bodoh. Berikutnya depresi akibat kerinduan terhadap perasaan-perasaan sendiri yang tercecer dengan peristiwa yang telah lalu bersama dengan sahabat-sahabat lamanya, atau mungkin kekasih, atau mungkin dengan partner kerja dan seterusnya. Akal tidak bisa berpikir dalam tekanan. Apabila kita selalu marah-marah, emosi, membentak-bentak, maka perasaan-perasaan itu akal kita tidak bisa berpikir. Ada idiom atau ungkapan lain, kijang itu larinya lebih cepat dari harimau. Tetapi apabila ia sering nengok ke belakang, dipastikan kijang itu tertangkap. Artinya, mari kita berpikir untuk berlari terus menatap masa depan, karena masa lalu sudah selesai. Masa lalu sudah selesai, tetapi persoalan terkait dengan kasus hukum harus diselesaikan. Misalnya hutang piutang. Itu catatan ringkasnya, mohon maaf pemirsa. Ya, baik. Terima kasih Pak Toto untuk beberapa kesimpulan yang sudah disampaikan dalam resum untuk Gelombang Cinta malam hari ini. Masa lalu sudah selesai. Ke Mbak Eka sekarang. Ini berkaitan dengan beberapa jam lagi kita akan meninggalkan tahun 2023 ke 2024. Saya kira kalau menilik dari judulnya, masa lalu sudah selesai, dan kita akan masuk pada masalah yang tentu saja kita akan jemput kebaikan-kebaikannya. Apa yang bisa direfleksikan dari Gelombang Cinta ini dengan apa yang terjadi fenomena sekarang ini? Silakan Mbak Eka. Ya, terima kasih. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut saya tuh puisi ini, saya menemukan satu hal yang esensial dalam puisi ini adalah maaf, gitu ya. Kita harus belajar memaafkan, gitu. Memaafkan masa lalu orang, masa lalu diri kita, gitu. Tuhan aja maaf sih. Ini saya juga lagi belajar gitu di tahun 2023 gitu ya. Tahun 2023 ini saya harus nggak tahu ya, banyak banget coba ujian dari Allah gitu, dan saat itu juga saya harus belajar mengendalikan diri untuk memaafkan gitu, memaafkan diri saya atau memaafkan orang lain gitu. Lalu saya akhirnya menemukan sesuatu bahwa oh iya ya, Allah aja maaf. Masa saya sebagai manusia yang nggak bisa ngasih apa-apa dan semuanya dari Allah gitu, nggak maafin gitu. Jadi kita tuh terlalu sibuk gitu sama uang. Benar kata Buya gitu kan, kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang secara packaging, kekayaan, jabatan gitu. Kita tapi nggak sibuk dengan hati gitu. Itu sih yang saya tangkap dari tadi ngaji sama Buya hari ini dan membaca puisi Buya. Luar biasa. Terima kasih Mbak Eka, sebuah refleksi bagaimana sebenarnya Gelombang Cinta ini untuk kita bisa menghidupkan selalu bagaimana cara memaafkan kepada orang lain, karena Tuhan juga Maha Pengampun. Ke Buya Syakur sekarang ini, di Gelombang Cinta ini Buya, saya menangkap dari beberapa kronologis tentang asmaranya, bahwa di sini tentang cara mengagumi, mencintai orang lain dengan potensi-potensi kelebihannya.
Ini kan terjadi di sini. Lalu kemudian ketika ada orang yang mengagumi orang lain, mencintai hanya dengan potensi melihat dari rupa dan penampilan saja, ini akan seperti apa, Bu ya? Iya. Jadi memang sekali lagi bahwa tulisan-tulisan saya ini belum punya nama. Saya serahkan kepada para ahli yang datang di kemudian hari untuk memberi nama, apakah ini gurindam, apakah soneta, apakah cerpen bernarasi, apa novelet, apakah syair, apa sajak, namanya belum ada. Cuman dari beberapa orang ahli itu sudah menduga-duga kayaknya ini sajak narasi. Terserah. Ya. Kalau menurut saya ya, seperti ya. Sajak merdeka. Karena dalam sajak ini saya menyampaikan pengalaman-pengalaman kemanusiaan. Ada tugas khusus itu menyampaikan pengalaman kemanusiaan. Ini dari reaksi saya. Saya gemar membaca puisi. Saya juga banyak penulis dalam bahasa Arab, ya syair-syair bahasa Arab. Saya sering kali Pak Profesor membaca sajak-sajak di koran, di majalah Tempo, ya, di di Kompas, di surat kabar, di majalah rubrik sastra itu. Saya baca puisi-puisi itu banyak saya nggak ngerti maksudnya apa yang mau disampaikan ini. Makanya saya ingin menyampaikan kemanusiaan dengan bahasa yang lebih jelas. Ada. Nah, dalam sajak sekian banyak ini ada pesan kemanusiaan. Dua hal yang penting. Pertama adalah masa lalu bisa membuat keretakan rumah tangga. Apalagi kalau istrinya sudah pernah punya suami dan punya anak. Bagaimanapun tidak bisa dihindari, sekalipun tidak didiskusikan, tidak dipercakapkan sehari-hari, tapi komparasi itu ada dalam pikiran. Masih enak suami yang dulu, lebih berkasa dulu, lebih sayang dulu, dan sebagainya. Begitu juga kalau yang punya masa lalu suaminya juga sama, terjadi komparasi. Dan tolong jangan pernah dibicarakan dalam rumah tangga tentang pengalaman masa lalumu ini. Ini makanya aku punya masa lalu, engkau punya masa lalu. Aku menikahimu bukan menikahi masa lalumu, tapi menikahi masa depanmu. Ya, banyak musibah datang karena kita selalu mengingat masa lalu. Ibaratnya seperti kijang, larinya lebih kencang dari harimau. Tapi kenapa ketika dikejar harimau selalu tertangkap? Karena kijang sering menoleh ke belakang. Maka hidup kita juga jangan terlalu sering belakang. Sudah itu masa lalu sudah selesai. Makanya apalagi kalau dua-duanya, yang satunya janda, yang satunya duda, masing-masing bawa anak, itu udah pernah besar. Ibu banyak kawin, anak-anaknya belum tentu bersaudara. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, wa in khiftum alla ta'dilu, apabila kamu tidak bisa berbuat adil, fawahidatan, maka sebaiknya satu saja. Adil di sini bukan antar istri, tapi adil antar anak. Anak pun anak istrimu, anak dewek, anak walon, itu yang penting. Orang jadi salah paham dikiranya, ya kalau dengan perempuan ya nggak bisa, antar perempuan tidak mungkin kita adil, pasti kita lebih condong kepada yang cantik. Ya, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau haristu. Tidak mungkin kau bisa adil antara wanita, sekalipun kamu bersungguh-sungguh nggak bisa. Adil di sini maksudnya begitu, Allah ta'dilu itu adil antara anak-anak itu. Kemudian yang kedua, masa lalu, gitu. Bahwa proses adaptasi antara suami dan istri akan mengalami kesulitan sekali apabila dalam berpacaran, bermesra sebelum nikah sudah terjadi hubungan badani.
tolong sampaikan kepada anak-anak kita, kalau engkau ingin berumah tangga dengan baik, bersabarlah menunggu sampai halal, sampai nikah resmi. Jangan sekali-kali melakukan hubungan badani dengan calon istri sebelum menikah, apalagi kalau menikahnya sudah hamil. Ya, saya curiga kalau sudah pengantin perutnya besar, udah hanya alamat ini. Ya, jodohnya aja. Kenapa? Karena sangat mudah sekali setelah menikah akan terjadi perselingkuhan. Karena bagaimanapun pernah melakukan sebelum nikah. Ini jadi persoalan. Jadi mudah cemburu, mudah curiga, dan juga mudah berselingkuh karena sudah mengalaminya. Suami juga mengatakan, kamu juga dulu mau kok sebelum kawin. Nah ini, jadi makanya menjadi sulit ya. Ini satu sulit. Seperti ada begini, proses adaptasi setelah kita menikah itu yang ideal itu 6 bulan selesai. Apakah adaptasi biologis, adaptasi sosiologis, adaptasi psikologis, adaptasi neurologis, adaptasi agamis dan sebagainya. Yang paling sulit itu adaptasi agama dan ideologi. Kalau selera, hobi, ya kan, keilmuan itu bisalah. Banyak sekali orang yang tidak bisa beradaptasi. Suaminya ulama besar, mubalik besar. Istrinya nggak bisa baca Quran. Saya katakan, Bu, suamimu itu ulama besar. Masa kamu nggak bisa baca Quran? Ngaji dong, biarin aja. Yang jadi kiai kan suami saya, gagal. Betul nggak? Pantes beli laki nek kiai, rabine nguju beli cewek. Nah itu kan terjadi. Nah ini, jadi tolong sampaikan pesan kepada anak-anak kita, jangan dulu berhubungan badani sebelum engkau menikah, sebab nanti mengalami kesulitan dalam proses adaptasi. Ya, adaptasi sedikit saya bicara panjang dulu. Adaptasi neurologis itu anugerah Tuhan sebagian besarnya, bukan tugas kita. Ya. Ketika kita pindah rumah di pinggir jalan Pantura, tiap hari 24 jam suara ban meletus kendaraan, mungkin 1 bulan kita nggak bisa tidur. Setelah itu nyenyak kok. Kenapa? Karena telinga kita beradaptasi dengan suara deru mobil selama 1 bulan. Tapi adaptasi neurologis dalam penciuman itu nggak 1 bulan, 5 menit sudah beradaptasi. Masuk WC bau pesing, nggak usah marah, duduk aja terus. Ntar 5 menit juga hilang baunya. Betul nggak? Nah, iya semacam itu. Selera makanan orang Jawa, orang Sunda, Jawanya suka manis, Sundanya suka asin, juga bisa bertengkar. Itu bisa diadaptasi. Nah kalau sudah urusan agama dan ideologi, adaptasinya susah. Makanya dianjurkan, ya sebaiknya satu agama saja gitu. Anjuran seperti itu. Tapi di Undang-Undang Pernikahan nggak boleh ya? Ya nggak boleh ya. Jadi tidak ada ruangan gitu untuk nikah beda agama itu semacam lah. Jadi yang penting itu pesan-pesan utamanya. Satu, sebabnya sulit beradaptasi ketika suami istri itu dulu pernah berhubungan jasadi. Satu, saling percaya tidak muncul. Saling percaya tidak muncul. Nah kalau orang sudah sulit saling percaya, apa yang diharapkan? Ya sulit akhirnya. Biar sumpah 1000 kali juga tetap aja nggak percaya. Kemudian, itu sudah selesai pesan-pesan utamanya. Kemudian beberapa pengalaman kemanusiaan yang sampaikan. Di halaman keempatnya itu apabila
seorang laki berhadapan dengan perempuan cantik, selalu kecerdasannya akan menurun drastis, lalu menjadi dungu. Benar kan? Betul, saya merasakan sendiri kok. Kalau saya berhadapan dengan perempuan cantik, saya jadi goblok lagi kok. Ya nggak bisa mikir. Iya, atau juga ketika kita berhadapan dengan seorang laki-laki yang sangat berwibawa, seorang kepala staf angkatan bersenjata, seorang presiden, seorang menteri dan sebagainya, seorang alim alama dengan wibawa yang besar, kita juga sama membuat kita tumpul kok. Pernah mengalami nggak? Di depan sebelum presiden datang, dia sudah rencana mau ngomong gini-gini, begitu datang orang nggak bisa ngomong. Iya, begitu juga perempuan juga terkesima namanya itu artinya auranya memang seperti itu. Ini pengalaman sehari-hari. Nah, maka nanti ini bagaimana cara menghilang semacam ini sangat penting sekali, khususnya bagi orang-orang yang ingin menjadi public speaker. Terus bisa melatih diri untuk menghilangkan rasa semacam itu. Ini penting sekali. Kalau mau nanti ada acara khusus, tidak di pengajian tapi ada di reprogramming yang kita selenggarakan. Kemudian berikutnya halaman ke-7 yang saya sampaikan. Iya, sengaja aku buat sebuah skenario seolah-olah aku berdialog dan berbincang dengan beberapa orang yang kucipta dalam pikiranku sendiri dengan memejamkan mata. Lalu setelah itu secara perlahan aku dapat tidur dengan pulas. Ini seringkali semua orang pasti akan mengalami kesulitan tidur, karena kita memikirkan utang saya sekian ratus juta, jatuh temponya 3 bulan lagi, rumah saya sudah dimulai diancam mau disita, nggak bisa tidur. Percaya nggak? Kadang-kadang itu berpikir kita berlebihan. Sudah hampir kesimpulan, mulai mikir awal lagi. Bagaimana kalau terjadi? Ya, rumah saya disita. Nanti saya pindahnya kemana? Nggak habis-habis. Makanya saya anjurkan kalau mau tidur cepat, coba bikin sebuah skenario, ya bikin satu acara dialog dengan tokoh-tokoh yang Anda ciptakan dalam pikiran Anda sendiri. Carilah momen-momen yang indah-indah. Hadirkan seorang perempuan cantik yang mengatakan kepadamu I love you. Silakan berdialog. Ya, nanti tidur kita lelap kok. Jadi sebagai pengantar tidur, cobalah kita berimajinasi dengan sesuatu yang indah-indah yang pernah kita alami. Itu sebagai pengantar tidur. Makanya di sini diceritakan bahwa ketika kita sebelum tidur kita bercakap-cakap dulu dengan seorang yang kita cintai, tidur kita jadi lelap kok. Ini lebih efektif daripada minum pil tidur jenis Valium. Coba sekali-kali dengan orang yang kau cintai. Ngobrol aja 5 menit saja. Setelah itu Anda silahkan tidur langsung, begitu nempel bantal langsung pulas. Jadi artinya kita sendiri juga harus memahami sekali lagi bahwa semua itu ada ilmunya kok. Ada ilmunya. Dan itu sehari-hari kita mengalami penderitaan semacam itu. Saya juga pernah seringkali susah tidur, berimajinasi sudah, bahkan sampai minum pil tidur juga sudah, nggak bisa tidur. Akhirnya saya lawan, ya sudah, kalau kamu tidak mau tidur ya sudah selesai, nggak ada masalah. Siapa yang butuh? Saya pergi keluar, saya ngamplas mobil, ngompor mobil. Ayo, siapa yang butuh? Gitu. Jadi sudah capek baru bisa tidur saya. Jadi segala macam silakan ditemukan caranya seperti itu. Kemudian di halaman 11 ini juga
ketika engkau tertawa terbahak-bahak di suatu forum yang resmi dan yang ini, artinya di saat yang sedang sangat resmi, ada orang yang tidak bisa menahan rasa lucunya, dia tertawa. Ada nggak gitu? Ada. Nggak pantas kan? Tapi ada sisi positifnya. Ini orang yang begitu tuh, itu biasanya orangnya jujur. Ya, nggak mau tipu-tipu, nggak mau nipu orang, nggak mau bohong-bohongan, pengennya jujur. Itu punya watak asli adalah kejujuran. Kemudian lagi diceritakan di sini, kekasihnya itu rambutnya di buntut kuda. Itu biasanya kalau membentuk kuda, itu orangnya hidupnya sederhana. Berbeda dengan yang dirias, diputar-putar gitu kan, itu ribet banget dah. Ikat aja udah set udah. Itu biasanya orangnya paling hidup sederhana, tapi juga terengginas dan punya jiwa suka menolong orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sangat luar biasa yang disampaikan oleh Buya Syakur, bahwa kehidupan ini yang penuh warna, dan salah satu warna yang dihadapi dalam kehidupan kita ini bagaimana kita menyikapi hidup dengan baik. Ada sebuah pesan malam hari ini khusus untuk Prof nih, atau yang lain juga yang malam ini ikut pengajian kita menjelang tahun baru. Jadi pesan dari Polri langsung nih, karena Prof ini kan pulangnya nanti ke Cirebon nih. Jangan kesasar, karena pulang sampai rumah nanti tahun depan, Prof. Saya kira demikian. Dan ini waktunya sudah semakin mendekati pukul 20, bahkan sudah 22 saat ini. Jadi kita akan masuk pada closing statement. Ya. Gimana Bu ya? Ya. Jadi mohon maaf untuk malam hari ini dialog untuk yang ada di sini, kemudian juga dialog yang secara virtual kita tiadakan dan kita langsung masuk ke closing statement saja. Dan untuk closing statement yang pertama, sebenarnya ini porsinya untuk Mbak Eka, namun Mbak Eka tadi sudah meninggalkan kita dan sekarang waktunya saya berikan waktu ke Pak Tato. Silakan Pak Tato untuk closing statement. Iya, terima kasih Kang Mafkar, seniorku Profesor Jubaidi dan Buya Syakur. Bapak Ibu pemirsa, tadi bercerita tentang masa lalu sudah selesai. Ini karena di samping saya ada guru besar, saya akan bercerita dengan cara pandang guru besar. Di Ohio, Amerika Serikat, tanggal 11 Februari tahun 1847, lahir seorang anak laki-laki, diberi nama oleh ibunya dengan nama yang cukup indah, namanya Tommy. Tommy ini disekolahkan. Di sekolahkan ini sulit beradaptasi diri, mungkin mengganggu temannya atau bahkan bikin masalah sehingga dianggap bodoh anak ini. Alkisah, sang kepala sekolah ini menulis surat. Dipanggillah Tommy tadi. Tommy ke sini. Iya Pak, ini surat berikan kepada ibumu. Dalam perjalanan jangan kau baca, hanya ibumu yang membaca. Siap Pak Kepala Sekolah. Singkat kata singkat cerita pemirsa, sampailah di rumah dan surat itu diberikan kepada ibunya, lalu dibaca oleh ibunya. Ini judulnya masa lalu sudah selesai. Begitu dibaca apa yang terjadi pemirsa, sang ibu menangis terseduh-seduh. Sang Tommy pun keheranan, anak tadi. Tommy, anakku sayang, kesini. Kamu adalah anak yang jenius sekali. Sehingga sekolah tidak mampu mendidikmu, tidak mampu mengajarimu. Oleh karena itu mulai hari ini, aku didik sendiri bersama mama di rumah. Ini bahasa kerennya mungkin homeschooling atau homeschooler. Setiap hari dilatih dan diajari oleh ibunya dari mulai pelajaran yang tingkat dasar, menengah sampai pelajaran yang tingkat tinggi. Diberikan buku-buku pelajaran untuk orang dewasa. Dengan semangat yang tinggi, ingin tahuan yang sangat luar biasa, tumbuh kembang. Seorang Tommy tadi menjadi orang yang hebat. Di usia tahun 32 tahun, dunia diubah, masa lalu diubah, masa lalu berakhir. Tommy tadi menemukan
bola pijar, bohlam, yang mengubah dunia selamanya dari gelap menjadi terang. Singkat kata, singkat cerita, beberapa tahun kemudian mamahnya atau ibunya meninggal. Tommy pun kembali ke kampung halamannya, mengemas-kemas kembali sisa-sisa peninggalan orang tua dan dirinya. Begitu tertarik melihat di laci masih ada surat ketika kepala sekolah memberikannya dulu. Dengan dibaca penuh penasaran, lalu dibaca. Apa yang terjadi? Dibuka, anakmu anak yang bodoh. Kami dari pihak sekolah tidak mampu mendidiknya. Silakan Anda didik sendiri di rumah. Bagaikan badai di siang hari, Kang Afkar. Tommy tadi bergetar sambil menangis. Lalu dia mengambil cari kertas, menulis dalam buku diarinya. Apa yang ditulis? Saya Thomas Alva Edison, anak yang bodoh di tangan seorang ibu yang luar biasa, penuh kasih sayang. Saya tumbuh kembang jadi anak yang jenius. Begitu tulisannya. Hari ini kita menikmati semua masa lalu itu yang gelap gulita, sekarang terang benderang. Apakah kita minta jasa atau berterima kasih pada Thomas Alva Edison? Oh tentu tidak. Kita harus berterima kasih kepada seorang ibu yang memandang cara pandang kepada anaknya dengan cara pandang penuh kasih sayang. Inilah akibatnya, cara pandang kasih sayang, peran ibu sangat luar biasa, mampu mengubah anak bodoh menjadi anak yang sangat istimewa. Mari kita tinggalkan tahun 2023 untuk masa depan lebih cerah 2024. Mohon maaf pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita ke seniornya untuk closing statement. Kepada Prof. Dedi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tahun 2024 saya akan berikan semua yang dianggap saya lebih tinggi daripada juniorku untuk jadilah senior seperti aku. Dan kepada semuanya, menurut saya dari paparan serta gelombang cinta dan semuanya, serta puisi-puisi, tadi saya mengatakan bahwa kalaupun toh itu disebut puisi, maka puisi Buya adalah puisi yang memerdekakan. Maka dalam kemerdekaan ini, kalau kita tidak bahagia atau kita tidak senang atau kita tidak suka, untuk apa merdeka? Jadi untuk memerdekakan 2 tahun 2023 dan 2024, catat saja 1-2 hari sampai ke 360 hari di tahun 2023 itu adalah yang terbaik, karena dia adalah masa lalu. Kalau kita ungkapkan dalam hal-hal yang buruknya, tidak memberi manfaat. Untuk 2024, marilah kita menjadikan keajaiban di lembaran kosong pertama besok itu dengan catatan berupa niatan melakukan kebaikan-kebaikan. Dari 365 lembaran buku kehidupan kita, diisi terus dengan hal-hal yang terbaik, dengan kegembiraan, dengan kebahagiaan, dengan pikiran positif. Katakan saja, kenanglah kami sebagaimana kami mengenangmu. Dengan kenangan ini, semoga jarak kita menyatu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Dedi. Kemudian berikutnya closing statement yang terakhir disampaikan oleh Buya Syakur. Silakan Buya. Ya, untuk closing statement saya seperti biasa menyampaikan pesan-pesan khusus untuk para sahabat Buya Syakur supaya setiap saat ada peningkatan kecerdasan. Keberanianmu bukan berarti engkau tidak punya rasa takut, melainkan dapat dilihat melalui bagaimana caranya engkau menghadapi apa yang engkau takuti. Paham? Oke. Selanjutnya, apa saja yang dulu merupakan sesuatu yang berat untuk dipikul dan sulit untuk dipikirkan, dengan segala kesulitan yang ada, apabila sudah terlewati, akan menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan ketika sudah menjadi kenangan. Paham? Oke. Selanjutnya, yang hebat dalam menghadapi kesulitan bukan terletak pada bagaimana kita menemukan solusinya, tetapi terletak pada kekuatan yang kita dapatkan dalam mencari penyelesaian. Paham? Lanjut. Harta itu bagi orang cerdas fungsinya sebagai babu, sebagai jongos. Tetapi harta bagi orang yang dungu, kedudukannya adalah sebagai majikan. Orang bijak mengatur harta, tetapi orang dungu diatur oleh harta. Orang yang dekat dengan Tuhan dicari uang, tetapi orang yang jauh dari Tuhan harus mencari uang. Mengerti? Oke. Apa artinya? Berapa harganya? Sebesar apa manfaatnya? Tentang apa saja yang ada di sekitar kita adalah bukan berdasarkan penglihatan mata kita, tetapi berdasarkan keyakinan yang ada di dalam pikiran kita. Paham? Ada. Lanjut lagi. Ketika kita tidak berani untuk melakukan suatu pekerjaan, sebenarnya bukan karena pekerjaan itu sulit untuk dilakukan. Sesuatu itu menjadi sulit pada dasarnya karena kita tidak punya keberanian untuk melakukannya. Paham, weh? Oke, lanjut. Oke. Ketika kita menyegerakan pekerjaan, apa saja dikerjakan tepat dengan waktunya. Tidak menunda pekerjaan hari ini kepada hari esok.
maka kita akan merasakan betapa kehidupan ini terlalu cepat berlalu. Udah? Oke. Bila engkau menuntut penghormatan berdasarkan harta benda yang engkau miliki, saya ulangi lagi, bila engkau menuntut penghormatan, maksudnya dari orang lain, berdasarkan harta yang engkau miliki karena engkau orang kaya, maka rasa takut miskin yang ada dalam dirimu akan menyiksa dirimu sendiri. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.